Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurud dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. لرضا الله ولشفاعة رسول الله ولكل نيتنا الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam majelis yang mulia, majelis ilmu. Majelis di mana malaikat hadir untuk berbagi rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita semuanya, mengamini doa-doa kita. Majelis yang insya Allah akan memudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji kita, ngaji Nashihul Ibad. Sampai beberapa Bu Maimunah? Kemarin sudah bab 3 makalah 17 tentang sesungguhnya manusia yang paling bahagia. Yang pertama yang punya hati atau ilmu. Yang kedua dan yang sabar atas ketaatan dan kebaktian. Yang ketiga qanaah atau cukup ridho dari Allah dengan hati yang tenang ketika tidak ada orang yang dikenal. Alhamdulillah. Berarti sekarang makalah ke-18 lagi ya, Bu? Iya, bab 3 makalah 18. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Sekarang sesuai dengan arahan Bu Maimunah, kita baca bab ke-18. Begitu ya, Bu? Bab 3, Ustadz, bukan bab 18. Oh iya, bab 3 makalah ke-18. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminata asyrata, inilah makalah ke-18. An Ibrahim An-Nakhai. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu an. Beliau salah satu ulama sekaligus sufi. Sufi yang sesungguhnya, bukan suka film, bukan. Ya. Karena beliau seorang sufi, banyak hikmah-hikmah. Ya, banyak ilmu hikmah yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya. Nah, salah satunya makalah yang kita baca ini. Beliau berkata, innama halaka. Sesungguhnya celaka man, orang-orang, halaka qablakum, yang celaka sebelum kalian. Nah, sebelum kalian itu maksudnya kita umatkan di Nabi Muhammad. Minal umami, dari umat-umat, ya,
Qablakum minal umami. Sebelum kita itu dari umat-umat sebelum kita maksudnya. Sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ya siapa? Ya umat-umat nabi-nabi terdahulu. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Imam Ibrahim An-Nakhai ini merangkum ya perjalanan umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, di mana di antara umat-umat itu halaka, ada yang hancur, ada yang celaka. Nah, dipelajari oleh beliau apa penyebab kehancuran mereka. Agar tentu saja kita bisa belajar. Jangan sampai kita masuk ke dalam lubang yang sama. Nah, katanya kan kalau masuk ke dalam lubang yang sama, itu keledai. Manusia bisa salah. Ya, manusia tempatnya salah. Tapi setelah salah harus intinya dua. Satu taubat, dua belajar. Agar jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Nah, salah satu cara belajar yang paling efektif adalah belajar dari umat-umat terdahulu. Belajar tentang keberhasilan mereka, berhasil juga tentang orang-orang yang celaka dan orang-orang yang hancur, orang-orang yang salah dari mereka. Agar kita bisa mencontoh yang baik dan belajar dari orang-orang yang celaka, yang salah itu. Jangan sampai kita masuk ke dalam lubang yang sama. Nah, Imam Ibrahim ini menganalisa mengapa mereka hancur, mengapa mereka celaka. Bisalasi khisalin. Karena sebab 3 perkara. Nah, ini kita sebagai umat yang belakangan, salah satu keuntungannya ini. Ya, salah satu keuntungannya kita bisa belajar. Sebab 3 perkara orang umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu hancur, celaka. Apa yang pertama? Yang pertama adalah bifudulil kalami, sebab berlebihan dalam berbicara. Berlebihan berbicara. Wahua maksudnya adalah mala khairofi, berbicara hal-hal yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Maksudnya di dalamnya adalah fiddini wa dunya. Tidak ada kebaikan dalam urusan agama dan urusan dunia. Sehingga kalau dibalik kurang lebih adalah Bapak Ibu, kalau Anda ingin selamat, kalau Anda ingin mendapatkan kebaikan, kalau Anda ingin sukses, kalau Anda tidak ingin celaka, maka jangan banyak bicara. Ya. Apa yang dimaksudkan atau kategori banyak bicara itu? Pak Ulun berarti ini banyak bicara setiap hari hampir setengah jam ngomong terus. Wah, kalau berhenti sampai di sini, kalimat ini nggak ada keterangannya, saya nggak mau. Besok yang isi pengajian ibu-ibu aja deh, biar saya nggak banyak bicara. Ternyata ada artinya. Maksudnya kategori yang tidak banyak bicara adalah yang dimaksudkan dengan banyak bicara itu adalah kalau orang bicara yang tidak ada unsur kebaikan di dalam pembicaraannya itu,
baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, urusan agama. Jadi yang dilihat bukan hanya sekedar volume bicaranya. Orang banyak bicara, volumenya banyak, ya. Tapi kalau yang disampaikan adalah Al-Quran, hadis Nabi, mutiara-mutiara hikmah, oh bagus. Ya, karena itu bagian dari tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, upaya ikhtiar untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Ya, kalau nanti orang nggak boleh banyak bicara, termasuk dalam urusan agama dan urusan kebaikan dunia, nanti nggak ada yang mau ngajar, nggak ada yang mau jadi dai, nggak ada yang mau jadi ustadz. Ya. Sebaliknya mungkin ada orang yang bicaranya nggak banyak-banyak amat, tapi itu ngomongnya itu nggak ada unsur kebaikan dunia dan agama sama sekali. Nah, itu udah kategori fudulul kalam, ya, kebanyakan bicara. Jadi kategorinya kita sudah tahu, ya. Kategori yang dimaksudkan dengan banyak bicara adalah yang tidak berbicara, yang di dalamnya, di dalam pembicaraannya itu tidak ada unsur kebaikan dunia dan agama. Nah, mari kita lihat lebih dalam. Apa yang dimaksudkan dengan kebaikan agama? Ustadz, saya nggak bisa berarti orang saya nggak punya ilmu agama. Masa saya harus ngomongin soal agama yang saya tidak kuasai? Bapak Ibu, ajaran agama itu sangat luas. Yang dimaksudkan berbicara dengan ilmu agama itu tidak harus secara letterlek ngomongin tafsir Al-Quran, ngomongin hadis. Masa teman-teman saya, para profesional, lagi nongkrong di kafe, saya harus bicara agama, Ustaz. Ternyata topik tentang agama itu sangat luas. Ya, barangkali pada saat di masjid, pada saat ngaji seperti ini, kita bisa ngaji Al-Quran kalimat demi kalimat, kata demi kata. Tapi dimanapun sebenarnya kita bisa bicara topik agama. Yaitu topik pesan-pesan. Nah, ini yang penting. Ya. Pesan-pesan yang relevan, yang sesuai, kongruen, ya, dengan pesan-pesan agama. Ya, apa yang diajarkan oleh agama kita secara umum. Misalnya, jujur, berbuat kebaikan, ya, mengingatkan orang untuk sabar, mengingatkan orang untuk tidak korup, mengajak orang untuk giat bekerja atau giat belajar, mengingatkan orang untuk menghormati guru, orang tua, para senior, mengingatkan orang untuk menyayangi orang lain. Nah, termasuk juga mengingatkan orang untuk tidak ghibah, apalagi fitnah. Nah, itu kan topik-topik pesan-pesan keagamaan yang tidak harus dikatakan, diekspresikan secara letterlek, mengutip ayat Al-Quran, tidak harus. Ya. Jadi, kata-kata, kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kalimat dan kata-kata yang selaras atau sesuai dengan ajaran agama. Itulah topik agama. Kita katakan di mana saja. Yang kita bisa obrolin di mana saja. Ya. Bagaimana agar kita bisa berkata-kata yang sesuai atau dengan kebaikan-kebaikan nilai agama? Ya, satu, memang punya visi, punya kemauan untuk itu. Yang kedua,
Materi itu didapatkan dari mana? Dari ngaji. Ya, bayangkan kalau Bapak Ibu punya gelas, ya, gelas itu diisi jus jeruk. Ketika gelas itu dituangkan ke gelas yang lain, maka isinya jus jeruk. Ya kan? Ketika gelas itu tumpah, maka yang keluar jus jeruk. Lezat. Ya. Tapi kalau dalam gelas itu isinya, naudzubillah, misalnya air comberan, ya, maka ketika dituang ke gelas yang lain, ya isinya air comberan. Kalau tumpah, ngotorin lantai, itu air comberan, kotor dan bau. Ya, sama dengan kita. Kalau otak kita, hati kita dipenuhi dengan ilmu agama, dengan kulaan ngaji seperti ini, maka nanti yang keluar dari mulut kita, dari pikiran kita adalah yang harum, ya, kata-kata, kalimat, kontennya itu konten yang selaras dengan ilmu agama. Ya, dan itu hanya bisa didapatkan sekali lagi, ya, harus ngaji dan kita punya visi, punya kemauan untuk berbicara hal-hal yang seperti itu. Di segala suasana. Bahkan kadang-kadang untuk hal-hal yang sifatnya sepele. Misalnya, ketika kita ngobrol, ya, menunggu makanan keluar, bicara ngalor ngidul, nah itu cobaan yang tidak mudah itu. Nanti kalau gelasnya itu isinya comberan, yang keluar pasti nanti adalah ghibah, ngomongin kejelekan orang. Ya. Atau bahkan naudzubillah bisa sampai ke fitnah. Tapi kalau isinya itu parfum yang wangi atau jus jeruk yang sehat dan lezat, maka kata-kata yang keluar juga ilmu. Ya. Contohnya misalnya, bahkan itu hal-hal yang sepele. Kita ngobrol, nunggu makanan atau minuman yang keluar. Pada cerita yang lucu-lucu. Wah, cekakaan ngalor itu nggak jelas. Nah, kalau orang yang ngaji, ya, santri, orang yang punya ilmu, bisa nyambung, tetap bisa nyambung. Tidak yang kemudian, mari kita baca Al-Quran. Tidak harus letterlock seperti itu. Ya. Nyambung ceritanya Bapak Ibu. Tahu nggak? Kanjeng Nabi itu saja bisa cerita lucu. Ya, saya begitu ya. Atau nyambung cerita dengan, nggak usah dikasih background Kanjeng Nabi. Jadi, suatu hari, Kanjeng Nabi dengan para sahabat itu lagi pada duduk makan ini. Sayyidina Ali di sampingnya Kanjeng Nabi. Makanan keluar dijamu, makan kurma karena Sayyidina Ali itu barangkali sedang lapar, makan itu kurma. Dan habisnya banyak. Kalau kurma habisnya banyak kan ketahuan itu jumlah bijinya. Ya. Sayyidina Ali itu ternyata bisa usil juga sama Kanjeng Nabi. Ya. Biji kurma yang ada di depannya, yang membuat dia ketahuan makan berapa, digeser ke depannya Nabi. Ya. Terus Sayyidina Ali bercanda, ya bercanda. Ngomong sama orang-orang. Ketahuan kan, yang makan kurma paling banyak siapa? Nah, dari isinya, dari bijinya gitu kan. Karena Kanjeng Nabi paling banyak itu bijinya ketahuan. Dan ternyata Kanjeng Nabi itu tidak duko, tidak marah. Kanjeng Nabi juga bisa bercanda, ya. Dan smart. Bercandanya itu cerdas, bukan black humor, ya. Bukan guyonan yang hitam yang saling membuli dan menjelekkan, apalagi membuli body shaming, ya, menjelek-jelekan tubuh orang. Bukan, ini smart humor, ya.
Humor yang smart. Katakan Nabi, iya, lebih hebat lagi sahabat saya, kata Nabi. Ada yang makan kurma sama bijinya, sehingga bijinya nggak kelihatan. Gitu. Nggak ketahuan bijinya. Ketawa mereka. Gitu. Itu ternyata kan Nabi sama sahabat itu cair ya, bisa guyon-guyonan. Kan nyambung tuh, enak tuh. Ngomong sama temennya, ngobrol sama temennya ketika suasana bercanda seperti itu. Ya, sehingga dalam suasana apapun, yang keluar dari mulutnya adalah ilmu, hikmah, mutiara. Dan itu bisa didapatkan kalau kita ngaji. Kalau kita nggak ngaji, mau ngomong apa coba? Ya, maka berbahagialah ini. Saya difasilitasi oleh Bapak Ibu untuk ngaji setiap hari. Kalau Bapak Ibu nggak kumpul begini, ya barangkali saya pagi-pagi ini lagi ngeteh sama ngopi saja. Karena Bapak Ibu, ayo Pak, ngaji Pak. Ya, saya kalau telat sedikit tuh di telepon sama Kak Lulu. Pak Ulun sudah ditunggu umatnya. Siap. Jadi ngaji nih. Ya, Alhamdulillah. Nah, itu. Ya. Yang kedua, kebaikan di dalam agama. Di dalam dunia. Pertama, Bapak Ibu, ya, kita tidak harus khawatir, oh kalau gitu ya ngomongin untuk materi agama terus. Enggak. Ya, urusan kita hidup sehari-hari, itu juga jadi topik kebaikan. Ya. Dan pada prinsipnya kembali kepada pelajaran bahwa apapun yang diajarkan oleh agama kita, pasti baik untuk urusan dunia kita. Apapun yang dilarang oleh agama kita, pasti jelek untuk urusan dunia. Kan itu prinsip ya. Prinsip yang harus kita pegang dan kita imani. Kita yakini. Ya. Homer dilarang oleh agama, pasti jelek. Bukan hanya karena dilarang oleh agama, tapi dibalik itu pasti untuk urusan dunia pun kita jelek. Judi dilarang oleh agama, pasti buruk. Ya. Zina dilarang oleh agama, pasti buruk. Jadi bukan hanya karena surga dan neraka, bukan karena firman Allah, bukan karena sabda kanji Nabi, bukan itu saja. Di balik itu, untuk urusan dunia, hal-hal yang jelek, hal-hal yang dilarang pasti buruk, hal yang diperintahkan Allah pasti baik. Nah, maka dengan kata lain, kalau kita ngomongin kebaikan-kebaikan versi dunia, ya, yang seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan agama, itu pasti sesuatu yang juga diafirmasi oleh ajaran agama kita. Itu pasti sesungguhnya adalah ajaran agama kita juga. Ya, misalnya tadi, kita harus produktif ini bekerja, ya, kan kita udah dibayar oleh perusahaan. Kita harus melayani customer kita ini dengan baik. Itu kan kelihatannya urusan dunia kan. Tapi sesungguhnya itu sangat relevan dan itu juga yang diajarkan oleh agama kita. Jadi maksudnya adalah setiap kali kita ngomongin kebaikan-kebaikan versi dunia pun itu adalah sebenarnya relevan dengan ajaran agama. Nah, sekali lagi kita bisa mengatakan atau kita bisa berkata-kata berbasis kebaikan agama dan dunia kalau kita ngaji, kalau kita belajar. Nah, lawan dari itu semua yang menyebabkan kehancuran umat-umat sebelum kita adalah kalau berbicara tidak berbasis ilmu. Kalau berbicara itu nggak ada kebaikan dunia dan agama, makanya muncul adalah apa? Kata-kata yang kotor. Ya, kemudian ribah, ngomongin kejelekan orang. Bahkan sampai kemudian fitnah. Kata-kata yang tidak empati kepada orang lain, yang tidak menghargai orang lain. Dan itu awal dari kehancuran semuanya. Lihat, bukan mensyukuri, ya, tapi belajar dari kasus demonstrasi di akhir Agustus dan awal September kemarin. Siapa yang menjadi penyebab kemarahan rakyat? Orang-orang yang tidak bisa berbicara dengan baik, yang tidak menjaga mulutnya, yang tidak menjaga kata-katanya, yang tidak empati, yang tidak menghargai orang lain. Kata pepatah, mulutmu adalah harimaumu.
Ya, hanya dengan satu kata, dua kata, orang Pati dan sekitarnya bergerak ribuan, puluhan ribu bergerak. Ya, dan menimbulkan banyak sekali kerugian. Karena apa? Karena kata-kata, sepatah dua patah kata yang menyakiti hati orang, yang tidak empati, apalagi para pemimpin, apalagi para pesohor yang di cover oleh media. Ya, demikian juga yang terjadi di Jakarta. Demikian juga yang rumah-rumahnya dijarah itu. Ya, orang-orang yang bermula dari apa? Dari kata-kata dan sikap yang menyakiti hati orang, yang tidak empati. Nah, itu baru di dunia, Bapak Ibu. Ya, di akhirat, Allah, Kanjeng Nabi bersabda, ada orang yang dihukum, dilempar ke dalam nerakanya Allah selama 83 tahun perjalanan. Dari dilempar sampai di keraknya neraka itu, di bawah neraka itu. Saking dalamnya neraka itu. Karena apa? Karena dia menyakiti hati saudaranya dengan kata-kata. Allah karim, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya terhindarkan dari berkata-kata yang tidak berbasis agama dan kebaikan dunia. Jangan sampai kita berkata-kata ngomong alur ngidul yang nggak jelas, apalagi sampai menyakiti hati saudara kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian ngaji kita Bapak Ibu pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.